ورسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى والمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyur rahmah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa qarabatina wa liman lahum huququn 'alaina binatina innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fanhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila arwahi man tabarra'a wa tasaddaqa bi amwalihim wa fukarihim libina wa ta'mir hadzal masjid binatina innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fanhum wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Maryam. Setelah kita menyelesaikan surah Kahfi, lalu insyaallah kita akan mengkaji tentang surat Maryam, yang tentunya adalah salah satu wanita suci, wanita terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Beliau adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam, yang tentunya lahir dengan kekuasaan Allah, karena beliau lahir atau melahirkan Nabi Isa tanpa disentuh atau menyentuh laki-laki, tanpa disentuh dan menyentuh laki-laki. Itu hanya sekali kejadiannya di dunia. Kalau sekarang umpamanya ada orang perempuan punya anak lantas mengaku seperti Ibu Maryam, nggak punya suami, itu pasti bohong. Ya, bukan nggak pernah disentuh, itu keseringan disentuh. Ya, ini kejadian cuma sekali ya di dunia. Makanya Allah menyebutkan nama lengkap Nabi Isa bin Maryam.
Bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua ayat, semua surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Memang dari Rasulnya tidak ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu setiap surat diawali kecuali surat At-Taubah dengan Bismillah menunjukkan bahwa isi Al-Quran merupakan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ya. Bismillah, mengucapkan Bismillah sangat dianjurkan. Kita mengawali perbuatan baik, yaitu dalam sabda Rasulullah SAW, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar." Tiap urusan yang baik tidak diawali dengan Bismillah, maka kurang berkah. Maka biasakanlah mengawali sesuatu, baik itu pekerjaan, ucapan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Ayat seperti ini atau awal surat seperti ini banyak sekali. Namanya al-kalimat al-mutaqati'ah. Ini bukan kata tapi potongan. Ya, dari kata itu berupa huruf, makanya nggak punya arti, tidak punya arti. Maka setiap awal ayat yang dahulu seperti ini, seperti alif, lam, mim, nun dan sebagainya, itu nggak ada yang bisa menafsirkan. Karena itu bukan kalimat. Kalau kalimat itu punya arti, tapi ini potongan-potongan kalimat. Ya, makanya penafsirannya pasti Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang lebih tahu akan maksud atau apa yang dimaksudkan dari ayat tersebut. Lalu apa hikmahnya? Ya, kalau memang hanya Allah yang tahu, kenapa diturunkan? Gini, kita tahu baginda Rasulullah SAW itu terkenal ummi. Orang ummi nggak bisa baca, itu pasti nggak bisa mengeja. Orang ummi ya nggak bisa baca, hanya bisa mengucapkan kalimat. Gelas, piring, tapi mengucapkan G-E-L-A-S nggak bisa. Ya kalau bisa namanya bukan ummi. Tapi kalau Rasulullah SAW terkenal ummi tapi bisa mengeja, berarti ada yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keummian Rasulullah SAW adalah kemuliaan. Ya, ini banyak asatizah yang nggak setuju, mengatakan ya kalau dikatakan Rasulullah ummi berarti Anda merendahkan Rasulullah. Ini enggak. Justru memuliakan baginda Rasul. Ya, tujuan Rasulullah ummi adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul wahyu Allah, bukan hasil bacaan Rasulullah terhadap kitab-kitab terdahulu. Rasulullah ummi, ya, tapi bisa menceritakan ya apa yang mereka tanya, terutama orang-orang Yahudi kepada baginda Rasulullah SAW, yang tentu mereka banyak tahu tentang hal itu. Tapi mereka nggak protes. Ini menunjukkan apa yang Rasulullah sampaikan berupa Al-Quran adalah benar. Ya, itu jadi kemuliaan. Makanya untuk menunjukkan bahwa Al-Quran dari Allah, maka banyak surat diawali dengan kata seperti ini. Kaf, ya, ain, shad, nun dan sebagainya. Kalau penafsirannya nggak ada yang tahu. Pasti setiap kitab tafsir penafsirannya adalah Allahu a'lamu bimuradi bidzalika. Allah yang hanya Allah yang paling tahu tentang apa yang dimaksud dengan ayat itu. Ya. Hadza dzikru rahmati rabbika. Ini adalah penyebutan, penjelasan rahmat Tuhanmu. Tuhan baginda Rasul berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberikan kepada siapa rahmat Tuhanmu itu? Abdahu, kepada hambanya. Jadi rahmat itu masdar tapi beramal. Rahimah yarhamu rahmatan. Dia beramal, maka maf'ul bihnya adalah apa? Abdahu. Ya. Ini bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Siapa dia? Ya, Zakaria. Kenapa disebut rahmat Allah? Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria, karena Allah kasih sesuatu yang luar biasa. Nanti itu ceritanya. Cuma saya akan kaitkan kenapa surat Maryam kok awalnya menceritakan Nabi Zakaria. Karena ini ada hubungan erat. Kita tahu Ibu Maryam ini putri dari
Imratu Imran. Ya, istri Imran. Dalam Al-Quran ada surat namanya Ali Imran. Ya, Ali Imran itu keluarga Bapak Imran. Ya. Nah, beliau adalah tokoh Yahudi. Ya, tokoh Yahudi. Lalu istrinya ketika hamil nazar dan pengen betul punya anak laki-laki. Kalau lahir anak laki-laki akan dipersembahkan ya di Baitul Maqdis. Tiba-tiba punya anak perempuan. Beliau sedih, nggak menyesal, sedih aja. Ya, karena beliau pengen anak itu ya dikhidmahkan ke Baitul Maqdis. Maka ketika lahir beliau mengatakan apa? Ya, yaitu aku telah melahirkan anak perempuan. Ya, itu bukan kabar. Karena yang dikabarkan Allah. Allah itu sudah tahu. Nama Allah yang merencanakan ini untuk menunjukkan kesedihan beliau. Ya, kesedihan beliau. Nah, kemudian ya Allah jawab, "Walaysa dzakaru kal unsa." Laki nggak sama dengan perempuan. Ya, laki nggak sama dengan perempuan. Ada seorang dokter masuk Islam gara-gara ayat ini. Laki nggak sama dengan perempuan. Diteliti secara biologis, benar. Ya, nah ini Nabi Muhammad tahu dari mana? Ya, akhirnya dia masuk Islam. Ya, gara-gara ayat itu. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki tidak sama dengan ya, perempuan. Nah, kemudian Imratu Imran berdoa, ya, berdoa supaya anaknya ya Allah jadikan anak yang salihah. Itu doanya, Rabbi inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku perlindungkan dia kepadamu dari syaitan yang terkutuk. Jadi dikabulkan oleh Allah, fa ambataha nabatan hasanah. Lalu Allah tumbuh kembangkan Maryam ini dengan pertumbuhan yang sangat baik. Akhirnya menjadi rebutan tokoh-tokoh Yahudi. Pengen merawat, ya, pengen ngurusin ibu Maryam. Ya, semuanya pengen. Pemimpin Yahudi termasuk Nabi Zakaria. Nah, supaya adil, ya kalau dikasihkan begitu aja kan nanti ada yang iri. Nah, supaya adil diundi. Itu dengan melempar pena ke tengah sungai yang airnya deras. Kalau penanya nggak nganyut, ya nggak terbawa arus, dialah yang berhak untuk mengasuh ibu Maryam. Ya, semua melempar, semuanya ya terbawa arus kecuali penanya Nabi Zakaria. Maka yang berhak merawat ibu Maryam adalah Nabi Zakaria. Ya, lalu oleh Nabi Zakaria ditempatkan di mihrab. Mihrab itu suatu tempat, kalau ingin masuk ke tempat itu harus naik tangga. Jadi tempatnya agak tinggi. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Ibu Maryam itu yang ngurusin adalah Nabi Zakaria, nggak boleh orang lain. Ya, dan kuncinya juga dipegang oleh Ibu Maryam, nggak ada yang bisa masuk kecuali Nabi Zakaria. Nah, pada suatu hari Nabi Zakaria ya istilah melihat kekuasaan Allah. Itu buahan, ya musim panas ada di musim dingin. Di pasar nggak ada. Ya, tapi kok di mihrabnya mihrabnya Ibu Maryam ada. Dan sebaliknya seperti itu. Akhirnya Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki haza?" Dari mana kau peroleh semua ini? Nah, disitulah ya Ibu Maryam menjawab, ini dari Allah. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah kaitannya dengan ini, ya Nabi Zakaria melihat kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan di mihrabnya Ibu Maryam. Memang mungkin begitulah kira-kira. Memang aku sudah tua, tapi kalau Allah menghendaki aku punya anak, pasti aku punya anak. Nah, disitulah Nabi Zakaria memohon kepada Allah untuk Allah berikan anak. Padahal umurnya sudah seratusan lebih. Istrinya sudah 80 tahun, 90 tahun bahkan. Ya, setelah melihat kekuasaan ya yang ada di mihrab Allah, yang ada di mihrabnya Ibu Maryam. Makanya dalam ayat lain, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdahu maf'ulu rahmatin. Abdahu adalah menjadi maf'ul kata rahmah. Di masdar beramal, masdar sore. Siapa hamba Allah itu yang Allah akan ceritakan tentang rahmat Allah yang Allah berikan kepadanya? Zakaria
yaitu Nabi Zakaria. Bayanun lahu. Zakaria adalah menjadi atop bayan. Makanya tidak pakai huruf atop. Nggak pakai wawu, nggak pakai fa, nggak pakai summa. Karena dia fungsinya menjelaskan siapa hamba Allah. Zakaria itu Nabi Zakaria. In nada rabbahu muta'alliqun bi rahmatin, karena itu zarab ketika terkait dengan kalimat rahmah. Apa bentuk rahmat Allah pada Nabi Zakaria? In nada rabbahu, ketika beliau berdoa kepada Allah, memanggil Allah ya, dengan Allahumma ya. Nada itu berdoa memanggil Allah. Nidaan khafiyah, memanggil mustamilan ala du'ain, yang mencakup doa. Ya, diawali dengan Allahumma, ya Allah, berarti kan memanggil itu. Khafiyan, dengan suara yang pelan. Ya, suara yang pelan. Makanya kalau berdoa kepada Allah jangan teriak. Allah tidak tuli. Ya, Allah Maha mendengar. Ya, jangan teriak-teriak berdoa. Ya, cukup dengan suara pelan. Khafiyah. Sirron jawfal laili, di tengah malam. Di tengah malam. Ya, terutama di sepertiga terakhir malam. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam diskusi, hal min sa'ilin fa'uti. Apakah ada yang meminta di saat ini, aku akan berikan. Hal min mustaghfirin faghfirul lahu. Apakah ada yang memohon ampun, aku akan ampuni. Hal min taibin fa'atubu alaih. Apakah ada yang bertaubat, aku terima taubatnya. Ini sepertiga terakhir malam. Jawfal lail, karena di waktu-waktu tersebut lebih ya dimungkinkan diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu, karena tengah malam itu asra'ul lil ijabati, lebih cepat untuk diterimanya doa kita. Kalau di Indonesia ini ada keistimewaan untuk cepat diterima doa kita hanya waktu, yaitu ya sepertiga terakhir malam atau pertengahan malam sampai subuh, terutama sepertiga terakhir malam. Tapi kalau di Mekah dan sekitarnya itu ada tempat, di samping waktu juga Allah sediakan tempat untuk diterimanya doa kita, di antaranya Multazam, kemudian Arafah, tapi pas wukuf Arafah itu. Kalau di luar wukuf ya sama saja. Ya, sama saja. Gitu. Tapi di Indonesia itu enggak ada tempat secara khusus untuk diterima doa kita. Masjid ya Kuba hijau sama dengan Masjid Anwar. Bukan berarti kalau sembahyang di sana ya fadilahnya 100 rakaat umpamanya dibanding masjid lain, enggak, sama. Ya, sama. Ya Masjid Kuba itu sama. Ya, jadi kalau tempat itu enggak ada keutamaan. Tapi kalau waktu ini Allah sediakan di luar Mekah dan sekitarnya. Qala Rabbi, ini bentuk doa Nabi Zakaria. Ya. Bentuk doa Nabi Zakaria tentu di surat lain, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, inni wahanal azmu minni. Ini bukan laporan kepada Allah, bukan kabar, lagi-lagi untuk menunjukkan ya Nabi Zakaria pengen punya anak tapi umur sudah lanjut, tulang sudah rapuh. Ya, secara medis nggak bakalan punya anak. Secara medis, ya, secara medis nggak bakalan punya anak. Tapi dengan kekuasaan Allah itu punya anak. Inni wahanal azmu binni. Sungguhnya telah lemah. Al-azmu tulangku. Jami'uhu tulangku. Tulang-tulangku. Ya, sudah berusia lanjut. Wasta'ala ra'su syaiba. Dan nampak sekali. Arti ista'ala itu sebenarnya menyalah. Biasa untuk api. Ista'ala nar. Tapi digunakan untuk rambut. Berarti ada isti'arah di sini kalau dalam ilmu balaghah. Itu menyamakan uban, ya, rambut yang
penuh dengan uban atau seluruhnya uban, ya disamakan dengan api. Dari segi apanya? Sama-sama kelihatan. Ya, api di mana saja meskipun tempat terang itu kelihatan. Apalagi tempat gelap. Ya, api ya meskipun tempat terang di siang bolong orang nabur nih ya membakar kayu umpamanya, keluar api itu pasti kelihatan. Makanya ketika Allah wajibkan salat ya 5 waktu, kan Allah sudah kasih tahu melalui malaikat Jibril cara untuk mengetahui waktu salat 5 waktu itu. Karena masing-masing setiap salat itu ada awal ada akhir. Yaitu dengan apa? Ciptaan Allah itu matahari, ya, kemudian dengan fajar, dengan mega dan seterusnya. Ya, tapi kan nggak semua orang Islam ya itu bisa melihat. Nah, untuk memudahkan mereka, para sahabat ini rapat, kumpul. Kira-kira apa yang kita pakai untuk ngasih tahu ya umat Islam bahwa waktu sholat sudah masuk. Akhirnya mereka banyak yang mengusulkan, yaitu kita diantaranya adalah kita tiup trompet. Ya, trompet kan kedengeran tuh di mana-mana. Ya, itu nggak diterima karena udah dipakai oleh orang. Ya, lalu ada lagi yang mengusulkan kita pakai lonceng aja, pang, pang gitu kan. Itu pun nggak diterima karena saudara memakai. Lalu yang ketiga api nih, kita bikin api saja di bukit. Begitu masuk waktu sholat supaya yang lain tidak bingung gitu ya. Ya, kadang kan semuanya orang bisa melihat. Ya, fajar dan sebagainya. Ya, lalu juga nggak diterima api itu karena sudah dipakai oleh Majusi. Akhirnya rapat itu tidak menghasilkan apa-apa. Nah, pada malam hari salah seorang yang ikut rapat tadi, kalau nggak salah Zaid namanya, mimpi. Dalam mimpi itu diajarkan kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Ya, lalu paginya yang menjelang zuhur dia lapor kepada baginda Rasul, lalu Rasulullah SAW menyuruh Zaid ini mengajarkan kepada Bilal kalimat azan tersebut. Dan Rasulullah juga menjelaskan kenapa harus Bilal, li'annahu anda syautan minka. Karena Bilal itu suaranya lebih enak daripada kamu. Di satu isyarat dari Rasul, muazzin hendaknya suaranya yang enak. Ya, suaranya yang enak. Ini yang azan kakek-kakek, ya kan, udah nggak pas ya, dia orang malas ke masjid. Jadi harus yang enak. Ini isyarat dari Rasul. Nah, begitu masuk waktu zuhur, Bilal azan, lalu Umar ya terburu-buru dan mendatangi Rasul. Ya, dia mengatakan aku juga mimpi kalimat yang sama. Akhirnya ditetapkan oleh baginda Rasul sebagai kalimat azan. Maka azan itu juga hadis. Karena hadis kan mencakup 3. Pertama, aqwalur Rasul. Ya, sabda Rasul. Yang kedua, af'alur Rasul, perbuatan baginda Rasul. Yang ketiga, takriratul Rasulullah SAW, penetapan baginda Rasul. Yang mimpi bukan Rasul, tapi Rasulullah tetapkan kalimat azan yang diimpikan oleh salah seorang sahabat itu sebagai kalimat azan. Nah, itu ya, jadi di sini isti'arah makniyah namanya. Ya, uban diumpamakan seperti api. Ya, apinya dibuang, lalu bagian daripada api yaitu menyala dipakai. Namanya isti'arah makniyah. Wa ista'ala ra'su syaiban. Dan menyala ar-ra'su kepala, apanya? Syaiba ubannya. Ya, ini menggunakan tamyiz untuk lebih menarik. Ya, karena sebelum disebutkan syaiba, wasta'ala ra'su. Rambutnya nampak. Ya, kepalanya nampak, maksudnya rambutnya. Ya, syaiban ubannya gitu ya. Nah, itu jadi untuk menjelaskan ungkapan supaya lebih menarik, maka dilakukanlah dengan tamyiz. Syaiban itu tamyizun. Syaiban itu adalah uban. Makanya kalau pemuda-pemuda zaman dahulu nyebut bapak itu syibi. Saya ngalamin nggak? Ada yang ngalamin? Kalau sekarang Manelia nggak ngalamin nggak? Ya, dulu nyebutnya syibi. Syibi itu dari syaiban. Dari syaiban. Ya, dulu anak-anak dulu, ya, anak-anak muda dulu kan. Ya, itu nyebut orang tua apa? Syibi. Ya, syibi lu ada nggak? Gitu. Ya, dari syaiban. Ya, syaiban itu apa? Uban.
Tamyizun, kata Syaiban adalah tamyiz muhawwalun, yang dipindahkan anil fa'il dari fa'il. Ya, dari fa'il. Asalnya apa? Wasta'ala syaibur ra'si. Itu asalnya begitu. Wasta'ala syaibur ra'si. Dan telah nampak jelas uban rambutku, uban kepalaku, maksudnya rambut. Asalnya begitu. Tapi itu kurang menarik. Ya, lalu dirubah menjadi wasta'ala ra'su syaibah. Ya, telah nampak kepalaku, orang nungguin apa yang nampak? Syaiban, ubannya. Nah, itu ungkapan untuk menarik apa? Pendengar. Makanya tamyiz ini ya tujuannya untuk itu. Apa arti wasta'ala? Intasyara, tersebar, merata. Asyaibu, uban, fi sya'rihi, di rambutnya Nabi Zakaria. Merata, semuanya putih. Ya, semuanya putih. Makanya ya rambut putih itu jangan disemir. Supaya menyadarkan kita, begitu kita ngaca rambut kita putih, udah tua kita. Ya, supaya cepat insaf kan gitu. Ya, tapi kalau merasa masih muda terus gak bisa insaf kan. Ya, jadi nggak usah disemir, nggak usah. Ya, nggak usah disemir, tetap aja putih. Ya. Kama yang tasiru, sebagaimana menyebar. Syia'un nari, cahaya api, fil hatobi, di kayu. Ya, kayu yang dibakar. Wa inni uridu an ad'uwaka, dan aku, kata Nabi Zakaria, ingin berdoa kepadamu. Ingin berdoa tetap kepadamu. Ya, tentu setelah melihat kekuasaan Allah di mihrabnya Ibu Maryam. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku dalam berdoa kepadamu, ya Allah, belum pernah kecewa. Selalu diijabah oleh Allah. Ini yang membuat, yang mendorong Nabi Zakaria ya semangat untuk memohon kepada Allah untuk punya anak. Sekalipun secara medis beliau nggak bakal punya anak. Umurnya sudah ya 100 tahun. Ya. Ay khaiban, itu kecewa. Aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu. Fima mado, dalam doa-doa aku yang lalu. Wala tukhayyibni, maka janganlah engkau membuat aku kecewa. Fima ya'ti, dalam doa berikutnya. Dulu aku doa selalu terima. Juga kali ini ya Allah terima juga. Jangan kau kecewakan aku. Ya, itu permintaan siapa? Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau pengen punya keturunan? Ya, pengen punya keturunan. Ya. Wa inni khiftul mawaliyah. Dan sungguhnya aku khawatir terhadap keturunanku. Alladzina yaluni fi nasabi, yaitu yang setelah aku dalam nasab, yaitu keturunan. Kabanil ammi, seperti anak-anak pamanku. Min warai, setelah aku meninggal. Khawatir tidak ada penerus. Min warai ba'da mauti, itu setelah aku meninggal. Ala dini, agama, untuk meneruskan ya, yaitu menyampaikan kebenaran yang berupa agama yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta oleh Nabi Zakaria. Karena utusan itu tidak mewariskan, setiap utusannya tidak mewariskan harta. Yang mereka wariskan adalah kenabian. Kecuali baginda Rasul, karena setelah Rasulullah nggak ada Nabi, maka yang Rasulullah wariskan apa? Yaitu kitab Allah wa sunnati. Ya, itu kitab Allah dan hadisku. Dalam satu riwayat, wa itrati. Ya, dzurriyyati ahlu baiti. Itu keturunanku. Nah, ini dua hadis harus dikaitkan. Keturunan baginda Rasul yang merupakan pusaka Rasul, ini kalau sesuai dengan
Al-Quran dan hadis. Tapi kalau sikap lakunya nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya bukan sebagai peninggalan baginda Rasulullah SAW. Justru akan merusak citra baginda Rasul. Ini dua hadis harus dikaitkan. Memang dari segi riwayat lebih kuat wa itrati. Ya, tapi nggak boleh dipisahkan dengan wasun kitabi wa sunnati. Kitabku dan hadisku. Kemudian ayudayuhum, yaitu mereka akan menyia-nyiakan agama kalau tidak ada kelanjutan ya dari anak turunanku yang melanjutkan ya menyebarkan agama Islam. Kama syahadtu, sebagaimana yang aku saksikan di Bani Israel, di kalangan Bani Israel, min tabdilid dini, yaitu digantinya agama ya, terutama dengan merubah Taurat. Ya, merubah Taurat. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria. Kalau keturunannya Allah nggak memberikan keturunan, ya, dan Allah tidak akan mengangkat menjadi nabi atau rasul, ini dikhawatirkan ya Bani Israel menyimpang dari agama yang benar. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria. Makanya beliau minta keturunan. Tapi sayang, Nabi Zakaria ya Allah kasih anak langsung dengan namanya nanti Nabi Yahya. Ya, itu umurnya nggak panjang. Ya, ini hampir berbarengan. Nabi Isa dengan Nabi Yahya ini masanya hampir berbarengan. Ya, dan dua-duanya nggak nikah. Nabi Isa nggak nikah, ya Nabi Zakaria juga masih nikah meninggal. Jadi ya ini masih hubungan saudara sebenarnya. Nabi Zakaria, sebab Ibu Maryam ini keponakan dari istrinya Nabi Zakaria alaihissalam. Wa kanat imraati akiran. Tapi istriku mandul. Istriku mandul. Ya. Lucu juga ya. Istrinya mandul, tapi di sinilah beliau betul-betul melihat kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan di mihrab Ibu Maryam. Meskipun istrinya mandul, ya. Istri mandul, tapi kalau Allah menghendaki pasti punya anak. Nah, di situlah ya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiran la talidu, mandul, enggak melahirkan. Kalau Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah itu enggak mandul. Ya. Enggak mandul. Cuma lama Allah belum kasih anak. Ini bedanya. Ya buktinya Nabi Ibrahim dengan Ibu Hajar punya anak Nabi Ismail. Ya kan? Berarti nggak mandul, gitu. Ya, baik Nabi Ibrahim maupun Ibu Sarah. Makanya setelah kurang lebih 13 tahun, ada mengatakan 13 tahun, karena antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu kurang lebih 13 tahun dan mengatakan 15 tahun, baru lahir Nabi Ishak. Ya, baru lahir Nabi Ishak. Jadi beda di sini. Kalau ini mandul, tapi kalau Ibu Sarah itu nggak mandul sebenarnya. Makanya ketika dikabarkan punya anak, ya Nabi Ibrahim tidak mengatakan istriku mandul, cuma mengatakan aku sudah tua saja. Ya, karena menyebutkan aku sudah tua saja, tidak mengatakan istriku mandul. Tapi kalau ini Nabi Zakaria mengatakan wa kanat imraati akiran, mandul. Fahabli maladunka, maka anugerahkanlah, berikanlah kepadaku dari sisimu, min indika, dari sisimu, waliyan ay ibnan, anak, ya anak laki-laki. Yarisni boleh, yarisuni boleh. Yarisni ini bil jazmi, di sini yarisni. Dibaca jazm, ya dibaca jazm yaitu yarisni, ya saknya disukun. Ya kalau disebut jazm itu pasti disukun. Karena alamat utama i'rab jazm itu adalah sukun. Ada yang membuang nun, tapi alamat pertamanya adalah sukun, bil jazmi. Maka bacanya yarisni. Kalau dibaca yarisni, jawabul amri. Jawab daripada amr. Mana amrnya? Hab. Hab itu amr. Wahaba yahabu. Hab, berikanlah kepadaku. Anugerahkanlah kepadaku. Maka yarisni. Ya, itu boleh.
Boleh juga wabir raf'i. Ini qiraah namanya, qiraah sab'ah. Boleh juga dibaca raf'i. Kalau rafa itu maka yang maksud adalah dhammah. Dan dhammah itu alamat i'rab rafa yang paling utama. Maka dibaca yarithuni. Yang sering kita dengar justru bacaannya yarithuni. Dibaca rafa, ya. Dibaca rafa. Apa alasannya? Kalau tadi dibaca yarisni menjadi jawab amar, yaitu hak. Dibaca rafa menjadi sifatun waliyan. Menjadi sifat dari kalimat waliyan. Anak yang ya mewariskan aku. Anak yang mewariskan aku. Ya, waris apa ini? Harta apa-apaan? Bukan harta. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, nahnu ma'asyurul anbiya la nurisu ya syai'an. Ya, wa ma taraka fa huwa sadaqatun. Itu adalah kitab Ibnu Katsir. Hadis itu kata Rasul, kami ya para nabi tidak mewariskan apa-apa. Ya, apa yang kami tinggalkan adalah berupa sedekah. Harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Jadi di sini Nabi Zakaria minta supaya punya keturunan dan mewariskan beliau bukan dari segi harta. Memang kita ya meninggal mewarisi harta. Ya. Kalau orang biasa perlu memang untuk mewariskan harta kepada anak keturunannya. Makanya dalam Islam wasiat harta itu ketika masih hidup nggak boleh lebih dari 1/3, nggak boleh. Ya, dulu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau orang kaya, ya, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau tetap tinggal di Makkah. Maka hadis ini ada mengatakan yaitu ketika Rasulullah SAW melakukan Fathu Makkah, ada mengatakan Sulh Hudaybiyah. Ya, tahun ke-7 ketika Rasulullah Umratul Qadha, setelah tahun ke-6 nggak boleh, tahun ke-7 Rasulullah berangkat bersama para sahabat. Ada mengatakan Fathu Makkah itu tahun ke-8. Ya, beliau sakit, ditengok oleh baginda Rasul. Begitu Rasulullah nengokin beliau mengatakan semua harta saya untuk kepentingan Islam. Itu wasiatnya kalau saya meninggal. Kata Rasulullah kebanyakan. Lalu turun setengah, masih kebanyakan. Pada akhirnya 1/3. Baru Rasulullah terima. Ini nggak boleh. Ya, kita masih hidup, maupun ini banyak harta, kita sedekahkan semua, nggak boleh. Ya, juga perhatikan untuk anak keturunan. Maka Rasulullah SAW ya bersabda di akhir hadis itu, innaka antazara warathataka aghniya'a khairun min antazarahum alatan yatakaffafun nasa. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu secara materi karena warisan dari kamu itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan tidak mampu. Karena semua hartamu kamu sedekahkan. Sehingga mereka nggak dapat apa-apaan. Ya akibatnya apa? Ya takaffafun nasa, mereka minta-minta kepada orang lain. Nggak boleh. Ya, anak cucu juga pikirin begitu ya. Jangan semua disedekahkan. Makanya dibatasi. Nggak boleh lebih dari 1/3. Nah dari situlah ulama-ulama ya memberikan hukum wasiat itu nggak boleh lebih dari 1/3. Ya, dari seluruh harta tentunya. Kalau dari lebih 1/3 ini harus diingatkan. Kecuali ya ahli waris yang lain setuju. Tapi itu juga kalau kepada saudara, pada ahli waris. Tapi kalau kepada orang lain tetap nggak boleh lebih dari 1/3. Nah itu ya mengenai warisan. Nah di sini Nabi Zakaria tentu yang diwariskan bukan harta, tapi kenabian. Wayarith bil wajhaini, boleh wayarisu boleh. Kalau wayaris berarti mengikuti yarisni. Boleh juga wayarisu, berarti 2 bacaan. Bil wajhaini 2 bacaan. Karena wawunya waw ataf diatafkan pada yarisni, berarti bacanya yaris. Kalau dibaca yarisu ini berarti wayarisu. Min ali Yaquba, dari keluarga Nabi Yaqub. Ya. Apa
keluarga Nabi Yakub mewariskan kepada anak cucunya juga bukan harta kenabian. Ya, kita tahu Nabi Yakub anak Nabi Isa. Ya, anak Nabi Isa. Lalu Allah angkat anak-anak dari Nabi Yakub ini, ya, para utusan Allah. Para utusan Allah dari sampai kepada Nabi Isa. Itu semua keturunan Nabi Yakub. Ya, keturunan Nabi Yakub. Dan keturunan Nabi Yakub itu disebut Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan-keturunan atau anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yakub juga pernah Allah firmankan tentang beliau dengan nama Israel. Ya, yaitu ketika Nabi Yakub nazar, beliau sakit. Lalu beliau nazar tidak akan makan daging onta dan minum susu onta. Ya, itu menurut versi Yahudi, ini untuk memojokkan baginda Rasul, mereka katakan itu wasiat, itu nazarnya Nabi Ibrahim katanya. Ya, nazarnya Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Muhammad ini kan terkenal mengikuti milah Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Orang Yahudi untuk memojokkan baginda Rasul, Anda katanya ikut Nabi Ibrahim. Kenapa Anda kok masih makan daging onta dan minum susu onta? Karena Nabi Ibrahim itu mengharamkan, ya, daging onta dan susu onta. Berarti Anda bohong ikuti milah Nabi Ibrahim. Turun firman Allah, illa ma harama Israilu ala nafsi. Yang mengharamkan itu siapa? Nabi Yakub, bukan Nabi Ibrahim. Ketika beliau sakit, lalu dia nazar. Ya, kalau sakitnya sembuh, dia nggak akan makan daging onta dan minum susu onta. Ya, jadi bukan Nabi Ibrahim. Itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka disebut apa? Bani Israel atau anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Siapa Yakub? Ya, yaitu apa? Jaddi. Ya. Kakekku. Ya, kakek urutannya. Meskipun kesannya jauh. Ya. Karena memang keturunan Nabi Yakub ini banyak Allah angkat menjadi utusan Allah. Nabi Yakub punya anak 12. Dari mana? Tahu anaknya 12, itu mimpinya Nabi Yusuf. Yusuf mimpi bahwa ya 11 bintang, matahari dan bulan tunduk kepadaku. Ya, ahda asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, itu lambang. Yaitu 11 bintang adalah lambang saudara-saudaranya. Ya, berarti 12 dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian matahari dan bulan adalah lambang bapak dan ibunya, si Nabi Yakub dan istrinya. Ya, jadi itulah yang disebut Bani Israel. Dari anak 12 anak Nabi Yakub ini punya keturunan, mereka disebut Bani Israel. Lalu kenapa mereka disebut Yahudi? Yahudi itu menurut para ulama ada mengatakan bahwa itu dari ungkapan yang mereka ungkapkan yang difirmankan oleh Allah, inna hudna ilaika. Dari kata hada, Yahudu, itu kembali. Kami kembali kepada engkau. Itu penafsiran dari Al-Quran, itu inna hudna ilaik. Ya, jadi kalau disebut Bani Israel, maka menyinggung nama Nabi Yakub alaihissalam. Oleh karena itu, segala keburukan, segala kebiadaban Yahudi, jangan kita sebut Bani Israel. Kasihan Nabi Yakubnya. Ya, kita bilang apa? Yahudi brengsek gitu aja. Yahudi biadab. Jangan Israel, jangan. Ya, tapi serba salah kita. Orang negara itu namanya Israel. Ya kan? Ya, kita lihat Al-Quran ya. Al-Quran, kalau berbicara tentang kejelekan Yahudi, itu Allah tidak menyebutkan Bani Israel. Ya, kita lihat dalam surat At-Taubah. Qalatil Yahudu Uzair ibnullah. Yahudi berkata Uzair anak Tuhan. Karena menganggap Tuhan itu punya anak kan berarti musyrik. Allah tidak katakan Bani Israel, tapi Allah katakan apa? Yahudi. Tapi di saat Allah mengingatkan mereka, Allah kasih nasihat kepada mereka, Allah panggil, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, itu bukan kejelekan, tapi justru apa? Kebaikan. Makanya Allah tidak menyebutkan Yahudi, tapi Allah sebutkan apa? Bani Israel. Ini pelajaran buat kita. Jadi kalau kita ingin menyebutkan keburukan Yahudi, ya kita sebut Yahudi aja. Ya, Yahudi biadab boleh. Tapi jangan Israel ya.
Ya, tapi kita bingung juga. Ya, Israel nama negaranya ya. Kalau kita nyebut negaranya pasti nyebutin apa? Israel ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang penting kita ikutin sajalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kejelekannya kita sebut apa? Yahudi. Kemudian apa yang diwariskan al-ilma wa nubuwwata. Ya, itu ilmu dan kenabian. Ilmu dan kenabian. Ini juga nggak lepas dari doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau yang mendoakan anak cucunya supaya Allah angkat jadi nabi. Yaitu di ayat surat Al-Baqarah, wa idh yabtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dzurriyyati. Ya, setelah Nabi Ibrahim dites oleh Allah, diuji oleh Allah, lulus untuk Allah angkat menjadi imamah, pemimpin. Nabi Ibrahim ingat anak cucunya. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim berkata juga anak cucuku angkat jadi rasul. Di pelajaran Nabi Ibrahim, kalau kita berdoa, kita doain juga anak cucu kita. Jangan doa buat sendiri. Ya, doain anak cucu. Ya, untuk menjadi anak yang soleh. Tapi jangan ngarepin jadi nabi, jangan. Ya, karena dengan nabi diutus, meninggalnya baginda rasul, jatah nabi udah habis. Ya, Allah nggak akan menjadikan nabi lagi, apalagi rasul. Maka kita mintanya jangan nabi, tapi apa? Anak yang soleh. Itu jangan lupa. Ketika berdoa, kita doakan anak cucu kita. Ya Rabbi habli minas sholihin dan seterusnya. Rabbana hab lana min azwajina dan seterusnya itu. Nah, Nabi Ibrahim juga minta, qala wa min dzurriyyati. Nah, disitulah ya Allah ingatkan ya kepada Nabi Ibrahim untuk supaya engkau mempunyai anak-anak cucu, aku akan kabulkan doa kamu, yaitu anak-anak kamu menjadi anak yang soleh, menjadi nabi, ya didiklah mereka dengan keimanan. Apa kata Allah? Qala la yanalu ahdis zalimin. Allah menjawab permintaan Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, aku enggak angkat, ya, aku enggak memberikan, tidak akan mendapatkan janjiku, itu untuk menjadi rasul. Ya, az-zalimina, orang-orang yang zalim. Sekalipun mereka anak kamu sendiri. Sekalipun mereka anak kamu sendiri. Makanya dari situlah Nabi Ibrahim betul-betul mendidik anak cucunya dengan keimanan. Ya, kita lihat lanjutan ayat itu. Wa wassa Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum. Nah, ini wasiatnya ya berantai dari Nabi Ibrahim terus ke Nabi Yakub, Nabi Yakub pada anak-anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ketika Nabi Ibrahim, Nabi Yakub akan meninggal, apa? Ya wasiat beliau, bukan harta, bukan. Ya, yaitu apa? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini ketika Nabi Ibrahim akan meninggal. Ya, meninggal, yang beliau ingatkan kepada anak-anak cucunya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Itu yang diwanti-wanti oleh Nabi Ibrahim. Ya, oleh apa? Nabi Yakub untuk anak-anak cucunya. Itu agama. Ya pantaslah kalau keturunan Nabi Yakub, ya terutama Nabi Ibrahim tentunya, karena Nabi Yakub juga keturunan Nabi Ibrahim, ini Allah banyak angkat dari mereka utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim. Cuma dari ibu Hajar, bukan dari ibu Sarah. Kalau dari ibu Sarah Nabi Ishak, terus Bani Israel, yaitu para nabi dari Bani Israel. Min ali Yaqubah. Jadi yang diminta, yang mewariskannya adalah al-ilmu wa nubuwata. Waj'alhu rabbi radiyya. Dan jadikanlah anak itu ya Allah, ya Tuhanku, anak yang diridhai. Ay mardiyan, diridhai indaka di sisimu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi ijabati talabihi, dalam mengabulkan permintaan atau doanya Nabi Zakaria. Apa yang Nabi Zakaria minta? Al-ibna, ya, yaitu anak ini menjadi makmul dari talabihi. Al-ibna, anak, al-hasila bihi,
Rahmat itu yang merupakan rahmat Allah, ya, yang merupakan rahmat Allah yang dihasilkan dari rahmat Allah aja. Yang merupakan rahmat Allah dijabah oleh Allah, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin. Wahai Zakaria, sungguhnya kami menghabarkan kabar gembira kepada kamu bi ghulamin, akan mempunyai seorang anak. Yarisu kama sa'alta, yang dapat mewariskan kamu seperti yang kamu minta. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Ini luar biasa. Allah bukan hanya kasih seorang anak, tapi Allah langsung kasih namanya. Ya, kasih namanya. Jadi istilahnya apa namanya, akte lahir dari Allah langsung. Ya, namanya langsung. Kalau kita kan dari bidan, ya, dari dokter, ya. Tapi ini langsung dari Allah. Bukan hanya anak, tapi namanya juga Allah kasih. Sama dengan Nabi Muhammad SAW, itu namanya dari Allah. Ya, cuma karena bapak Rasulullah sudah nggak ada dan juga bukan Rasul, kakek juga bukan Rasul, ya Allah tidak berupa wahyu. Kalau ini berupa wahyu, karena Nabi Zakaria adalah Rasul. Nah, ketika Allah memberikan Nabi Muhammad dengan nama Muhammad melalui ilham, ya, kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Kita lihat dalam Al-Zanji, ya, itu disebutkan, ya, wasamihi zawadatihi Muhammadan li'annahu satuh madul uqbah. Ya, wasamihi, dan namakanlah dia. Ya, ini ilham Allah kepada siapa? Siti Aminah. Wasami zawadatihi, apabila engkau telah melahirkannya, Muhammadan, Muhammad. Sama dengan Nabi Yahya. Nabi Muhammad juga belum pernah ada orang sebelumnya bernama Muhammad. Nggak ada. Sepanjang sejarah Arab itu nggak ada orang yang namanya Muhammad. Ya, ini nama langsung dari Allah. Sama dengan Nabi Yahya, sebelumnya nggak ada nama Yahya. Ya, baik dia nabi atau bukan nabi, nggak ada yang namanya Yahya. Ini namanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami tidak menjadikan baginya, ya, min qablu, ya, bagi nama Yahya, min qablu sebelumnya, ya, min qablu sebelumnya, saminya nama atau sesuatu yang dinamakan, orang yang dinamakan. Musamma Yahya, itu orang yang dinamakan Yahya nggak ada sebelumnya, nggak ada. Sama dengan Nabi Muhammad SAW, ya, sebelum Nabi Muhammad lahir nggak ada yang namanya Muhammad. Ya, biasanya orang Arab pada zaman jahiliyah itu menamakan anaknya dengan nama binatang. Banyak kan itu kalab, ya, fihir, ya, dan sebagainya. Itu lebih banyak nama-nama binatang. Tapi Rasulullah SAW, karena memang ilham dari Allah, seolah Siti Aminah dinamakan dengan Muhammad. Kenapa? Li'annahu satuh madu uqbah. Karena akhlaknya akan terpuji. Ya, makanya orang kafir ini, mereka benci sama Rasulullah tapi namanya Muhammad, ya kan? Orang yang terpuji, gitu, ya, orang yang terpuji. Gitu. Memang nggak ada, ya, Rasulullah SAW sifat tercelanya nggak ada. Seluruhnya adalah terpuji. Makanya disebut apa? Muhammadan li'annahu satuh madu uqbah. Ya, ini sama dengan Nabi Zakaria, ya. Cuma secara arti Zakaria itu, ya, karena bukan bahasa Arab. Ya, tapi kalau Muhammad itu dari bahasa Arab. Hamada yuhamidu Muhammad. Ya, itu seperti itu. Ya, saya kira cukup, ya. Jadi nanti kelanjutannya insyaallah tentang yaitu putra Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Baru setelah itu nanti cerita Ibu Maryam. Yaitu saya kira kaitannya itu karena Nabi Zakaria adalah yang merawat Ibu Maryam. Ya, maka surat Maryam ini diawali dengan cerita Nabi Zakaria alaihissalam. Dan juga ini menunjukkan bahwa Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini nggak berbeda jauh kelahirannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran syai'an mubarakan fi. Hamdan muwafan li ni'ami mukafan li mazidi. Ya Rabbana ya Allah ya ilahna. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa la azimi sultanik.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارزقنا علما ينفعنا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.